Bismillahirrahmanirrahim. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir rekayasa perangkat lunak, yaitu mengambil sebuah judul Sistem Palang Pintu Otomatis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Arif Aziz, NIM 22040052. Perkenalkan, nama saya Frendia Maulana Sofa, NIM 2004-0041. And my name is Wiwit Agung Mulyawan. My name is 22040051. Perkenalkan, saya Rizky Saputra, NIM 22040044. Oke, di sini saya jelaskan job desk anggota kelompok. Yaitu saya Muhammad Farhan Arif Aziz, yaitu membuat blok diagram dan membuat laporan Word serta membuat PPT dan sejenisnya. Lanjut ke bagian deskripsi. Laporan ini menyajikan pengembangan dan implementasi sistem palang pintu otomatis yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi di perlintasan kereta api, jalan raya, atau area terbatas lainnya. Sistem ini dirancang untuk optimasi pengoperasian palang pintu yang membuka dan menutup sesuai dengan kondisi tertentu, seperti kedatangan kereta atau kendaraan yang melintas dengan menggunakan teknologi sensor. Analisa kebutuhan sistem, yaitu yang dibutuhkan yang pertama ada hardware, yaitu Arduino Uno, sensor ultrasonik LCD 16x2, kabel jumper, kabel konektor Arduino, dan servo. Dan untuk softwarenya sendiri, untuk membuat program, kita menggunakan Arduino IDE. And di sini job desk saya yaitu membuat use case diagram dan activity diagram. Kita langsung saja masuk pada use case diagramnya. Di sini kita memiliki 3 aktor. Yang pertama ada pengguna, yang kedua ada Arduino, dan yang ketiga ada admin. Ini adalah use case diagram sistem palang pintu otomatis. Di sini pengguna mendekati palang pintu, lalu kemudian admin mengkonfigurasi sistem, lalu Arduino di sini akan membuka palang pintu, dan juga kemudian Arduino akan menutup palang pintu. Lalu lanjut, di sini adalah activity diagramnya. Yang pertama ada pengguna, kita start, lalu mendekati palang pintu, lalu selanjutnya masuk pada Arduino untuk membuka palang pintu, lalu dilanjutkan menutup palang pintu. Lalu yang ketiga ada admin untuk mengkonfigurasi sistem, lalu selesai. Ya, selanjutnya saya Rizky Saputra mempunyai job desk, yaitu membuat sequence diagram dan flowchart. Untuk sequence diagram di sini ada aktor pengguna dan admin. Dimulai dari pengguna untuk mendekati palang pintu, kemudian terdeteksi oleh sensor, kemudian sensor mengirim sinyal ke sistem. Setelah itu sistem memvalidasi akses pengguna, dan pengguna setelah berhasil divalidasi, maka sistem akan mengirim perintah untuk membuka palang pintu, dan palang pintu akan terbuka. Kemudian pengguna melewati palang pintu. Saat melewati palang pintu, maka pengguna akan terdeteksi sensor, yang kemudian sensor mengirimkan informasi untuk melanjutkan proses ke sistem. Sistem mengirim perintah tutup palang pintu, dan palang pintu akan menutup sistem. Palang pintu akan menutup palang pintu tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, sambut Mas Fendi yang di sini. Oke, saya Frendia Maulana Sofa. Untuk job desk-nya membuat tabel identifikasi dan membuat kelas diagram. Langsung aja kita ke kelas diagram. Nah, di sini untuk kelas diagram itu
berupa database, yaitu yang pertama untuk datanya data tabelnya itu adalah data palang pintu. Nah, untuk kolomnya itu ada kendaraan masuk dan kendaraan keluar. Masing-masing tipe datanya itu integer. Dan untuk selanjutnya adalah desain user interface. Nah, untuk user interface-nya seperti ini. Yang pertama ada form data palang pintu. Yang pertama itu adalah kendaraan masuk, yaitu tadi berupa integer, dan kendaraan keluar berupa integer juga. Selesai. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much and see you in the next video.